Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Dubens Channel. Oke guys, di hadapan saya pada video kali ini ada sebuah mixer audio. Ini sudah dibongkar ya, jadi saya balik. Ini adalah sebuah mixer audio dengan merek Soundcraft 24 channel dan tipenya Spirit LX7. Jadi mixer ini juga pernah saya perbaiki sekitar 2 tahun yang lalu. Videonya ada di channel ini guys ya. Ada di channel ini, silakan dilihat jika Anda belum nonton videonya. Dan pada saat ini mixer ini kembali lagi ke sini tapi dengan permasalahan yang berbeda. Jadi sebelumnya mixer ini normal setelah kita perbaiki 2 tahun yang lalu dan sudah sering dipakai untuk job event-event di indoor dan outdoor. Oke, pada kali ini permasalahan mixer ini ya langsung saja guys ya, jadi tidak perlu berlama-lama karena ini juga sudah saya bongkar ya. Nah, ini permasalahannya ada pada power supply ya, power supply-nya di sini. Jadi karena ini Soundcraft yang original, jadi dia tidak mempergunakan power supply switching seperti pada mixer saat ini ya. Jadi dia masih mempergunakan trafo dan regulator menggunakan IC. Permasalahannya power supply-nya ini sering bermasalah guys ya. Jadi ini power supply-nya yang lama. Ini power supply-nya, ini ada 2 IC untuk tegangan plus dan minus tegangan 15 volt ya, plus minus 15 volt, dan satu IC itu buat tegangan ke plus 48 volt untuk pantom. Nah, jadi ini sudah sering kita perbaiki namun ada saja permasalahannya ya. Nah, komponen-komponen juga sudah kita ganti. Kemudian ini transformatornya atau trafonya ya, menggunakan Trowit. Ini original guys ya. Jadi sebenarnya jika ada kerusakan pada komponen regulatornya itu tidak terlalu masalah sebenarnya guys. Cuma saat digunakan live ya di beberapa tempat ya, terutama apalagi kalau di pelosok ya, di pelosok-pelosok yang arus listriknya tidak stabil ya, apalagi tegangannya di bawah 220 volt, walaupun sudah mempergunakan stabilizer ya, tapi tegangan tetap drop karena stabilizer juga memiliki batas tegangan minimal ya. Minimal itu dia biasanya di 180 volt. Kalau sudah tegangan di bawah 180 volt AC yang masuk ke stabilizer ya, misalkan 150, 160, tegangannya juga ikut drop guys ya, tidak sampai 220 apalagi 200 volt. Jadi otomatis mixer ini ya kekurangan tegangan dari power supply-nya ya. Tetap yang terjadi tegangannya dari 15 volt CT ini ya, plus dan minus ini turun menjadi di bawah 15 volt sehingga menyebabkan mixer itu tidak bekerja dengan optimal, bahkan berdengung suaranya. Nah, jika tegangannya sudah kembali normal dari listriknya tuh ke 200 atau 220 barulah dia normal. Karena sudah sering kita perbaiki di bagian power supply dan sering terjadi kendala pada saat tegangannya sangat rendah ya di tempat-tempat mixer ini digunakan, apalagi di pelosok-pelosok ya, yang sudah tidak bisa mendukung tegangan minimal dari stabilizer lagi. Jadi hari ini kita akan mencoba mengganti power supply-nya ini, yang aslinya ini, yang mempergunakan trafo ya. Ini kita akan ganti dengan sebuah power supply SMPS atau switching dengan harapan ya tegangannya otomatis. Di sini saya sudah dapatkan satu modul ya power supply switching. Di sini spesifikasinya ini katanya bisa untuk mixer dari maksimal sampai 48 channel katanya ya, tapi kita coba saja, sedangkan ini adalah mixer 24 channel. Dan tegangan outputnya di sini ada tegangan output utama yaitu plus minus 15 volt CT ya, yang ini. Kemudian ada tegangan ekstra ya, plus minus 12 volt CT juga ini. Kemudian ada bukan plus minus ya, tunggal ya, plus dan minus ya, tunggal. Kalau ini kan CT ya, plus minus 0 ya, yang tegangan utama ya. Nah, ini ada tegangan tunggal 12 volt, ada tegangan tunggal 5 volt, dan ada juga tegangan tunggal untuk pantom yaitu 48 volt. Apakah setelah kita ganti dengan power supply ini, mixer ini tetap berfungsi dengan normal ya, atau ada pengaruh lain? Nah, kita akan coba di sini karena ini sudah saya bongkar power supply aslinya. Kemudian di tempat asal power supply ini juga sudah saya pasang spacer ya, spacer untuk menempatkan modul
yang SMPS ini ada 3 buah spacer saya pasang tadi barusan. Jadi ini saya bor dulu ya, nanti tinggal kita pasang di sini ya. Nah, sebelum kita pasang, power supply ini akan kita tes terlebih dahulu apakah tegangannya keluar dengan normal guys ya. Jika tegangannya keluar normal, barulah akan kita coba pasang dan kita coba nyalakan mixernya. Oke guys, ini modul power supply-nya sudah saya hubungkan dengan sebuah kabel ya. Kita akan tes dulu apakah tegangan output dari power supply ini sudah benar ya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga multitester untuk melihat tegangannya, dan kita akan coba nyalakan power supply-nya. Bismillah. Oke, sudah menyala, lampunya juga sudah menyala. Kita akan coba ukur dulu tegangan output utama, yaitu CT 15 volt ya, plus dan minusnya apakah sudah betul di 15 volt. Kita coba ukur di tegangan plus dan 0. Di situ terlihat 15 ya. Oke, sudah benar. Kemudian di bagian minus dan 0 itu juga sama 15 ya. Nah, oke, berarti sudah benar ya. Oke. Kemudian di output 12 volt ya, tunggal, satu daya tunggal. Nah, ini juga 12 volt. Kemudian di output 5 volt, ini tegangan ekstra ya jika diperlukan. Kemudian untuk phantom power 48 volt. Nah, ini sudah terukur 46,5 volt. Artinya jika sudah normal tegangannya, kita akan coba pasang ke body mixernya, dan nanti apakah bisa mampu menyalakan mixer 24 channel dari Soundcraft LX7 ini. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang power supply-nya ini ke mixernya guys. Oke, tetap ikuti videonya. Oke guys, di sini kita sudah siapkan kabel-kabelnya di power supply switchingnya ini ya. Ini kita ambil dari trafo aslinya tadi supaya ini bisa masuk ke soket di input power listrik ya, 220 voltnya. Jadi ini juga sudah dilengkapi dengan skun ya modulnya ini, jadi tinggal kita pasang skunnya di kabel. Jadi ini input 220 volt, input AC-nya. Kemudian ini, nah di bagian tegangan 0 ya, di 0 di CT 15 voltnya, di 0-nya ini juga sudah kita hubungkan dengan sebuah kabel yang kontak ke body ya sebagai ground ya. Nah, ini kita ikuti seperti power supply asalnya. Ini juga sudah. Kemudian untuk kabel output 15 volt ini, 15 volt CT dan 48 volt DC ini juga sudah kita pasangi skun ya ini. Jadi supaya memudahkan pemasangan kita pasang skun. Namun jangan lupa posisi tegangannya guys ya. Nah, di sini untuk power supply Soundcraft LX7 ini, untuk tegangan plus dari CT 15 volt itu ada di kabel warna coklat ya, warna coklat. Jadi kita pasang di sini. Nah, kita pasang di sini. Kemudian kabel warna merah itu bukan kabel plus ya, melainkan kabel ground ya, kabel ground. Ini kurang rapi ya, jadi simpang siur nih kabelnya. Nah, jadi ini kabel 0 atau ground ya, warna merah. Nah, ini satu saya jumper ke kabel tegangan 48 volt sebagai minusnya ya. Oke, karena dia sama, ini untuk minusnya tegangan 0-nya itu sama dengan CT 15 volt yang 48 volt. Oke, ini kita tancapkan ke titik 0 di outputnya di sini ya. Jadi supaya mudah buka pasang kita pakai skun ya. Jadi sudah disiapkan skun dari modulnya juga, tinggal pakai ya. Nah, kemudian kabel oranye itu tegangan minus ya, minus 15 volt ya. Oke, kita masukkan juga. Oke, sudah ya. Kemudian terakhir tegangan 48 volt untuk phantom power. Nah, ini jangan sampai terbalik guys. Di sini kabel tegangan minus dan ini tegangan plus ya. Ini ground atau minus ya. Sedangkan pada mixer Soundcraft LX7 ini tidak mempergunakan tegangan 5 volt dan 12 volt. Jadi tegangan ekstra 5 volt dan 12 volt ini tidak kita gunakan ya. Dan kemudian untuk kabel AC inputnya ini ke 220 volt, ini soketnya ada di sini ya. Nah, ini di bagian bawah di saklar, ini ada satu.
kita pasang. Ini betul nggak ya soketnya ini? Jangan-jangan saya salah ambil soket dari trafonya ini, atau skun ya, jangan-jangan salah ambil. Oh tidak salah, betul ya. Oke, ini kita yang putih kita hubungan ke 0 saja di tegangan AC 220 voltnya ke saklar ini ya. Oke, satu sudah nancap di saklar nih ya. Jangan lupa dikencangkan guys ya, supaya tidak mudah lepas. Kemudian yang warna biru kita sambungkan ke input AC 220 volt yang satunya lagi nih di sini nih. Nah, di bagian sini. Jadi ini bagian saklar, sebelumnya ini ada saklar 110 volt, 120 volt, 220 volt dan 230 volt untuk input tegangannya. Jadi kita ambil di titik yang sebelumnya, di titik 220 volt ya. Oke, ini juga sudah kita pasang, kita kencangkan. Nah, oke, ini siap kita baut ke itunya, apa, spacernya. Nah, kabelnya nanti bisa dirapikan. Jadi jangan sampai terbalik untuk kabel-kabel tegangannya guys ya, bisa merusak komponen-komponen yang ada di mixer ini. Oke, satu baut lagi. Mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik ya, sehingga kita tidak khawatir lagi akan tegangan drop dari PLN ya, setelah menggunakan power supply SMPS ini. Oke, jangan lupa kencangkan baut dari spacernya. Oke, selesai. Kita koreksi lagi nih, jangan sampai salah guys ya. Ini kabelnya pas-pasan ini, kita atur sedemikian rupa jadi tidak ada sambung menyambung kabel lagi ya. Kabel asalnya ini kita atur supaya pas ke modul power supply yang baru. Dan ini bisa kita rapikan ya dengan menggunakan apa ya, kabel tis saja. Ini bisa kita rapikan seperti ini. Oke, di kabelnya tidak semrawutan ya, kita rapikan dan siap untuk dicoba guys ya. Setelah ini mixer ini akan kita coba nyalakan, namun sebelum kita lihat di panel bagian bawah, panel atas ya yang ada di bawah sana itu nyala atau tidak, nanti kita nyalakan dulu di posisi seperti ini untuk melihat apakah tegangannya normal ya, plus dan minus 15 volt CT nya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini guys. Oke, selanjutnya kita akan coba tes dulu ya. Sebelum melihat panel bagian bawah atau panel atasnya, kita akan coba nyalakan dulu guys ya, ini kabel powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ukur dulu tegangan yang masuk ke mixernya, apakah sudah betul plus 15 volt, apakah sudah cukup. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lampunya sudah menyala, terlihat ya, bias lampunya sudah menyala. Kita coba ukur di bagian plus ya. Ini probe minus saya hubungkan ke body sini ya. Nih saya tancapkan ke bodinya ini, karena ini bodinya ground. Oke, kita ukur di plus. Oke, 15 volt. Di minusnya oke 15 volt. Oke, berarti normal guys ya. Nah, selanjutnya di 48 volt, dia di bagian atas ini. Oke, sudah ya, 48 volt juga. Ya, normal, sip. Oke, ini mixernya sudah kita balik ya, menghadap ke atas. Dan kita akan coba tancapkan lagi kabel powernya.
Dan kita akan lihat tampakan di bagian sini apakah panel-panel sudah menyala. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, silau ya. Saya matikan dulu ini lampu penerangannya. Ya, menyala ya. Tegangan plus 15 volt itu menyala. Kemudian lampu PFL-nya ya. Ini ada PFL yang menyala ini. Biasanya angkutnya di sini nih guys. Nah, ini switchnya agak rada-rada error ini. Di auxiliary nomor 1 ini ya. Oke. Nah, lampu power sudah menyala. Kemudian kita mau tes audio. Ini masalahnya kita nggak punya speaker ya. Jadi sementara kita belum bisa tes suaranya. Tapi nanti bisa lewat headphone saja kalau memungkinkan ya. Kemudian tombol mute ya menyala ya. Kemudian tombol phantom ya, phantomnya menyala 48 voltnya. Oke, kemudian kabel jalur VFL-nya menyala. Ini kalau dia power supply sebelumnya bermasalah, ini biasanya VFL-nya nyala semua guys ya. VFL nyala dan suara tidak keluar. Oke, jadi ini sudah menyala ya. Kita akan coba tes audio kita, tapi hanya pakai headphone ya. Kita tidak punya speaker di sini, tidak punya amplifier juga. Kebetulan tidak ada pasien yang masuk. Kita coba seadanya. Oke, saya siapkan dulu guys ya. Oke, di sini saya sudah siapkan headset. Ya, nanti suaranya juga keluar di situ. Kita pasang input audionya di jalur 15-16 saja. Channel 15-16. Ini kita pasang di jalur on ya. Ya. Jadi saya sudah siapkan juga satu handphone untuk memutar lagu. Kita coba dari YouTube saja ya. Oke, kita coba putarkan sebuah lagu guys ya. Kita fullkan volume yang ada di handphonenya. Oke, ini sudah. Kita coba gayanya di jam 12 saja ini ya. Kemudian ini aux-nya kita tutup saja dan ini kita LR kan. Kita naikin master di 0 dan ini kita kirim ke mix saja ya. Oke, kita coba PFL ya, sinyal sudah masuk ya. Satunya lagi, oke sudah masuk juga. Oke, kita coba besarkan. Oke, di headphone belum terdengar karena belum saya besarkan volume suaranya. Oke, kita coba naikkan. Sepertinya normal, tidak ada masalah ya. Ini tidak masuk satu audionya ini. Oke, saya coba dengarkan di kuping saya sendiri guys, apakah ada dengingan atau tidak. Oke, jadi pada saat saya tutup volume channel 15 dan 16 yang merupakan sumber audio dari handphone ini, sumber suara musik, di telinga saya tidak mendengar ada suara noise atau dengungan ya di output dari mixernya ini. Itu berarti power supply-nya tidak ada masalah guys ya.
Nah, kalau kita naikkan suaranya juga normal seperti biasa. Oke, saya coba kirim ke grup 1, 2 dan serta 3 dan 4, apakah ada masalah di sini. Juga tidak ada dengungan yang saya dengarkan. Mohon maaf ya, saya tidak punya ini speaker dan amplifier untuk kita tes secara langsung karena kebetulan tidak ada pasien yang masuk untuk amplifier dan speaker, jadi lewat headphone ini saja. Oke. Nah, ini juga tidak ada masalah, saya besarkan. Oke guys, jadi aman ya. Nah, ini saya coba dekatin ya headsetnya ke handphone ya. Jadi suaranya aman. Kalau kita tutup volumenya, tidak ada noise ataupun dengungan walaupun ini di fullkan ya. Nah, tidak ada. Jadi normal ya. Oke. Jadi kalau ada noise atau dengungan biasanya ini nyala. Ya, nyala. Itu VFL-nya juga ini nyala redup. Nah, itu biasa tegangan ada masalah. Tapi ini sudah kita cek ya dengan power supply modul SMPS atau switching ini. Mixer ini bisa menyala dengan normal dan mudah-mudahan tidak lagi mengalami kendala seperti sebelumnya, yaitu tegangan drop dia dengung dan power supply-nya suka bermasalah ya. Ini power supply aslinya sudah kita copot guys ya, sudah kita lepaskan nih, dan trafonya juga ya, trafo troidnya. Nah, ini juga sudah kita lepas. Nah, ini kabelnya tadi saya potong buat input power AC 220 volt untuk ke modul power switchingnya. Oke, jadi seperti itu. Kenapa saya tidak buat full videonya pada saat menyambung kabel-kabel pada sekun dan segala macam, karena nanti saya khawatirkan videonya lama. Nah, jadi untuk penyambungan yang penting jangan terbalik untuk plus, min, dan 0 untuk tegangan CT 15 volt serta phantom power 48 voltnya. Jangan sampai terbalik ya, kalau terbalik bisa merusak semua komponen yang ada di mixernya ini. Jadi, jika Anda rasa tayangan ini bermanfaat dan jika Anda suka dengan videonya, silakan Anda klik tombol like dan tombol share, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.